bersukacita dalam kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Kita angkat satu lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Mari anak-anak Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita minggu ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat dari kitab Amsal 15 ayatnya yang pertama. Kakak bacakan ya. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jangan lupa divideokan ya adik-adik dan dikirim ke WA kakak-kakak sekolah minggunya. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami, sehingga kami masih bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu online ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir dalam diri kami selama ibadah ini berlangsung. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Hanya ini doa dan ucapan syukur dari kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian, Aku Anak Tuhan.
Anak-anak Tuhan, sebagaimana orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia ini, semua mengikrarkan pengakuan imannya. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik, masih semangat kan? Masih dong Kak. Kita kan harus selalu happy. Oke, karena masih semangat, kita angkat lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Shalom anak-anak Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kiranya Tuhan terus memberkati kita, sehingga kita terus sehat, kita terus kuat, dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Kau berkati kami pada hari ini anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman bagi kami, dan siapkan kami, bimbing kami di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Mari kita bacakan bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom, anak-anak Tuhan. Tema kita minggu ini adalah sopan santun. Sopan santun. Ya, coba semua sopan santun. Nah, anak-anak Tuhan itu dimintakan melalui firman ini menjadi anak yang sopan santun.
Nah, satu contoh anak yang sopan santun bagaimana? Contoh kalau kita mau melewati orang banyak. Kita mau melewati orang banyak, apa yang kita bilang? Pasti kita katakan permisi. Gitu. Dan biasanya kalau kita membuat tangannya begini di bawah, gitu ya. Permisi, gitu. Nah, apa artinya? Itu adalah salah satu bentuk sopan santun. Lalu kalau tamu datang ke rumah, kira-kira apa yang mau kita lakukan? Kita sapa, selamat siang apa selamat siang, salam apa salam, selamat malam, selamat pagi, ya, ada apa yang bisa dibantu, ada perlu apa, ya, gitu ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang sopan. Dia tidak mau mengatakan cakap kotor atau hal-hal yang tidak baik. Dia tidak mau berbohong. Dia tidak mau menipu. Tapi dia menyatakan apa yang baik. Apa yang dia katakan itu adalah baik. Ya, ramah itu berarti dengan kebaikan. Bukan ramah agar kita dihormati, agar kita dikasihi. Ya, sama dengan ketika anak-anak mau minta uang jajan sama orang tua, atau dia mau dibelikan mainan sama papanya atau mamanya. Ya, dia agak-agak ramah, papanya atau mamanya pulang dari mana? Dari mana pak? Dari mana mak? Wah, padahal yang dia minta ada. Minta apa? Dia mau minta mainan. Atau dia mungkin mau minta sepeda baru. Atau mungkin dia mau minta tas baru. Atau apa? Gitu. Nah, jadi jangan ramah ketika kita mau, ada maunya. Ya. Tapi ramahlah dalam setiap saat. Maka hal-hal baik itu akan datang. Nah, buktinya ketika kita mau menerima sesuatu atau meminta sesuatu, kenapa harus beramah-ramah begitu? Tidak. Tetapi apalagi ketika kita beramah-ramah, ramah dengan kebaikan itu, keramahan itu, sopan santun itu ada sama kita, maka kita akan memperoleh kebaikan itu terus setiap saat. Dan kebaikan itu sudah ada pada diri kita setiap saat. Nah, jadi anak-anak Tuhan, ada dua anak. Yang pertama anaknya pintar. Pintar. Dia terus tahu pelajaran apapun di sekolah, dia tahu bisa kerjakan. Yang kedua, ada anak yang biasa-biasa saja. Ya. Tapi anak yang pintar itu, dia kalau ditanya temannya, Badu, ini bagaimana? Kalau itu mah gampang. Itu aja kalian nggak ngerti, gitu kan. Masa sih kalian bodoh-bodoh amat? Nah, itu. Tapi anak yang sedang-sedang tadi, dia bisa mengerjakannya, tapi dia nggak begitu menonjolkan dirinya. Tapi ketika ditanya temannya, Budi, ini bagaimana ya soalnya? Lalu dia, yang itu begini. Kalau 5 dikali 5 itu 25. Bukan 55 gitu ya. Nah, artinya dia mengajarinya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Dengan baik dia mengajarinya. Beginilah jalannya. Nah, jadi tidak ada gunanya orang yang pintar, orang yang cakap, orang bajunya bagus ya, orangnya kaya, tapi kalau sombong, itu sebenarnya tidak ramah, itu tidak sopan, itu anak yang tidak sopan. Tetapi anak yang sopan itu, mau dia kaya, mau dia miskin, mau siapapun dia, mau kecil besar, ya, warna kulitnya sawo matang putih, ya, agak-agak hitam. Tapi ketika dia sopan dan santun, hatinya berarti baik. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan, jadilah anak yang sopan. Jadilah anak-anak Tuhan yang anak-anak Tuhan itu sendiri adalah anak-anak yang memiliki sopan santun. Anak-anak yang ramah, anak-anak yang baik. Menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dari mulutnya adalah hal-hal baik. Dari tingkah lakunya adalah hal-hal baik. Dengan dia melakukan hal-hal baik, sama dengan orang menanam yang baik. Ketika dia menanam padi yang baik, maka dia akan memperoleh padi yang baik. Kalau ketika seorang menanam ubi yang baik, maka dia memperoleh ubi yang baik. Maka ketika kita melakukan dan memberikan, menyatakan yang baik melalui sopan santun, ramah tamah,
maka kita akan memperoleh kebaikan. Kebaikan itu sudah diberikan lebih dahulu oleh karena kasih Tuhan. Mari kita memberitakan kebaikan itu juga kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang lain juga, siapapun dia. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sopan, amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih berkat-Mu bagi hidup kami. Kau mengajari kami menjadi anak-anak yang memiliki sopan santun, memiliki anak yang terus Tuhan untuk memperoleh apa yang Kau kehendaki, menyatakan kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami Tuhan mintakan sebagai anak-anak yang ramah, anak-anak yang sopan santun. Kuatkan berkati kami Tuhan, berkati kami pada masa-masa kecil kami, berkati kami juga Tuhan, melalui berkat Tuhan bagi keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Kuatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa sehat dan mampu untuk terus bertumbuh oleh karena kasih anugerah Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus, semua anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak yang sopan santun. Amin. Shalom. Adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan lewat lagu We Are in the Trend of Love. Di dalam hidup kami masih bisa ibadah walaupun online. Tuhan Yesus berkati teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu dan anak pendeta. Berkati orang tua kami. Hilangkanlah corona ini dari Indonesia. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan mengumpulkan persembahan. Sembari mengumpulkan persembahan, Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama dan kedua. Ku suka menuturkan. Yesus,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita serahkan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Tuhan dan seluruh persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita, untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.